Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh, adapun materi kita pagi hari ini, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang kita sudah masuk di tema 2 ya anak soleh. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ada 2. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menceritakan dongeng melalui gambar seri dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah membaca dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang dibaca. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak soleh. Baik anak soleh, pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, bisa hewan atau tumbuhan anak soleh. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Luntung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Mas. Nah, itu contoh-contoh dongeng ya anak soleh. Baik, di situ ada di halaman 2 dan 3 dongeng tentang pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi ya. Kita perhatikan ceritanya ya anak soleh.
Berdasarkan dongeng Pohon Apel yang Tulus, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini kita jawab sama-sama ya anak soleh. Siapa teman pohon apel? Nah, siapa temannya? Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Tadi sudah ada di gambar ya anak soleh ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Kita jawab lagi ya anak soleh. Pohon apel merasa senang. Pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Nah, ini jawabannya. Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah, dan pohon apel menyediakan batang yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Temannya itu adalah anak laki-laki tadi ya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena merasa bahagia bersama-sama dengan temannya lagi ya. Itu cerita tentang pohon apel yang tulus anak soleh. Ayo kita lanjut. Sekarang kita lanjut cerita berikutnya yang ada di halaman 11 dan 12. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman sepertinya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Ya, jadi itu ya cerita Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ya, bagaimana anak soleh? Jadi kita jawab, ini dia anak soleh. Bersyukur karena tumbuhan dan binatang sangat bermanfaat bagi manusia. Manusia juga harus selalu melestarikan keberadaan tumbuhan dan binatang. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, ayo kita bercerita sama-sama ya anak soleh. Nih, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan manfaatnya masing-masing. Kita harus selalu bersyukur karena semua dapat bermanfaat. Baik anak soleh, kita lanjut. Unsur-unsur dalam dongeng. Ada 5 ya. Tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua, latar, yaitu tempat atau waktu atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng ya. Watak ini ada yang baik, ada yang jahat ya anak soleh. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Ya, sekarang kita lanjut lagi anak soleh halaman 27 sampai 28. Di situ bunga melati yang baik hati. Ya, kita baca lagi ya anak soleh. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu, "Wah,
Indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri yang kedua menjawab, hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi tanaman ini. Putri satu, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek menjawab, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharumannya dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek, aku juga mau minta maaf. Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Melati, aku minta maaf ya. Bunga melati, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Ya, baik sekali ya sifatnya bunga melati. Oke. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng berserta dengan karakternya. Kita jawab bersama lagi ya anak soleh. Ya, yang terdapat di halaman 30. Nih, bunga sedap malam, karakternya dia iri hati, berani meminta maaf. Bunga anggrek, karakternya sama ya, iri hati, berani meminta maaf karena dia sudah berburuk sangka. Bunga mawar biru, karakternya sama dengan bunga sedap malam dan bunga anggrek. Mereka berani meminta maaf. Sekarang bunga melati, karakternya baik hati, sabar, dan pemaaf. Itulah karakter yang ada cerita di halaman 27, bunga melati yang baik hati. Oke, nah ini tugas ya anak soleh. Tugasnya itu ada di petani yang baik hati. Petani yang baik hati yang terdapat di buku Ananda halaman 44. Ya, ini tugas ya. Nah, tugasnya itu buatlah gambar seri yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Jadi disusun ya anak soleh, ada 5 ya susunannya. Tugasnya itu ada 5 nomor, disusun berdasarkan gambar seri yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ada lagi ya, tugas kedua, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Jadi ditulis pesannya ya, ada dongeng petani yang baik hati. Tugasnya itu ada 2 nomor, jadinya 6 nomor anak soleh. Baik anak soleh, itulah materi kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.